Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan dialog spesial bersama saya, Karisma Kristi. Pemirsa, DPRD berperan penting dalam mensukseskan pembangunan. Salah satu poin pentingnya adalah di sektor pendidikan. Mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik akan menjadikan daerah tersebut juga lebih maju. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya dalam dialog spesial Ketua Komisi 4 DPRD Waikanan, Bang Sairul Sidik. Selamat siang, Bang. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Ini jadi saya manggilnya Bang Sai aja ya, biar kita lebih akrab. Boleh. Betul. Oke, kita membicarakan terkait kondisi pendidikan di Waikanan. Menurut pandangan Anda, seperti apa kondisi pendidikan di Waikanan, Bang Sai? Oke. Jadi pertama terima kasih kepada Mbak Kristi sudah diundang di Lampung Pos. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera, Tabib pun. Ya pun. Jadi Mbak Kristi, sebelum kita bicara tentang pendidikan di Waikanan, kita harus sama-sama memahami bahwa pendidikan itu mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia. Jadi pendidikan ini merupakan agen untuk meningkatkan pembangunan manusia itu melalui sistem pendidikannya itu sendiri, kemudian dari tenaga pengajar atau gurunya, juga mahasiswanya. Ini yang paling penting. Kemudian bicara soal pendidikan, ini ada dua kata yang mirip, yaitu pendidikan dan pelajaran. Nah, dua kata ini dua proses tapi satu napas. Dia tidak punya keterkaitan yang khusus dengan kebudayaan, karena yang akan dicapai outputnya berbeda. Kalau pelajaran atau pengajaran, dia outputnya skill. Sedangkan pendidikan, dia outputnya nurani. Kalau budaya, dia outputnya wisdom, kearifan. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian pendidikan itu menurut hemat saya yang paling penting saat ini adalah harus ada ideologinya. Nah, kita tidak boleh lepas dari ideologi pendidikan yang mana digelorakan oleh guru bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dengan Tut Wuri Handayaninya, kemudian Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, juga asas ideologi pendidikan berikutnya yang disampaikan oleh Taman Siswa. Jadi pola pendidikan yang baik itu adalah di keluarga atau kita kenal dengan istilah asing family education, kemudian di formal, sekolah formal atau formal education, dan di masyarakat itu sendiri atau society education. Jadi inilah konsep dasar pendidikan itu. Nah, baru kita sekarang melihat Waikanan kan gitu. Nah, Waikanan ini indeks pembangunan manusianya dari tahun 2019 kemudian 2020 ke 2021 ini mengalami peningkatan tapi belum signifikan. Karena 2019 IPM kita hanya pada posisi 67,19. Kemudian 2020 naik koma saja 67,44, dan di 2021 masih geser koma saja dia 67,57. Nah, jadi dengan pergeseran yang tidak begitu signifikan ini sehingga Waikanan tetap tergolong pada pendidikannya sedang. Jadi tinggi tidak, rendah juga tidak. Inilah situasi atau gambaran pendidikan di Waikanan saat ini. Berarti menurut Anda belum terlalu maksimal sebenarnya pendidikan di Waikanan ini? Belum, karena ini sudah diuji, kita nilainya masih sedang. Gitu. Tapi setidaknya sebagai kabupaten muda, kita sudah cukup bangga nih dengan prestasi sedang ini, gitu loh Mbak Kristi. Lalu untuk misalkan Bang, kita kan tadi kan ada beberapa faktor, mungkin dari siswanya, dari pendidiknya. Ya. Mungkin dari faktor itunya mungkin bisa menjadi salah satu hal yang tidak bisa mengangkat mungkin ya kualitas pendidikan di Kabupaten Waikanan sendiri. Bagaimana pandangan Anda? Makanya di depan kami sampaikan bahwa dalam pendidikan itu ada local wisdom. Ada kearifan lokal yang harus kita angkat gitu loh. Jadi memang bukan satu napas dalam pendidikan, tetapi ini ada keterkaitan. Karena suksesnya pendidikan itu ada tiga tadi saya sampaikan di depan. Sistem, tenaga pengajar, kemudian siswanya sendiri. Nah, kalau siswa ini sudah kita anut dengan cara emong dalam istilah Jawa, dalam konsepnya Ki Hajar Dewantara, maka prosesnya sudah ke local wisdom. Emong itu kan ngomong, membina gitu. Ini sudah local wisdom. Kalau dalam teori pembelajaran tidak ada. Ini materi, belajar, nggak bisa
koreksi, evaluasi kan gitu. Karena tujuannya hanya skill, yang ditingkatkan hanya skill. Tapi kalau kita menggunakan kearifan lokal, ada pembinaan secara psikologi di situ, ada pendekatan di itu, sehingga kualitas anak ini dalam belajar semakin meningkat. Nah, meningkatnya kualitas belajar anak inilah yang akan mempengaruhi meningkatnya indeks pembangunan manusia itu tadi. Lalu ini kan meningkatnya tidak terlalu signifikan, Tidak. seperti yang Anda jelaskan tadi, Bang Sai. Lalu bagaimana DPRD mendorong agar ini bisa lebih maksimal nanti ke depannya? Baik, jadi Mbak Kristi, kalau kita bicara fungsi DPRD untuk mendorong ini, kita ada fungsi di penganggaran. Jadi kita teknisnya ke penganggaran. Kalau kita mau lihat peran DPRD yang lebih signifikan bidang anggaran atau budgeting, ini sudah cukup ikut standar nasional. Karena kalau kita standar nasional kan ya harus 20%. Nah, jadi kalau kami lihat kendala di WKN tidak ada lagi persoalan dana. Ini kita melulu di SDM-nya, ke orangnya, ke personnya gitu loh. Makanya yang harus kita dorong adalah bagaimana meningkatkan kualitas guru hari ini. Kita tidak boleh pungkiri Mbak Kristi, kalau zaman saya SD dulu, ketemu dengan guru itu takutnya luar biasa. Ya kan? Mungkin Mbak Kristi juga ngalamin. Sekarang, murid ketemu dengan guru, wah udah berani ngejek ini. Kira-kira kayak begitu. Nah, jadi ada pergeseran nilai dari zaman dulu dan zaman sekarang. Yang tentu ini harus kita garis bawahi bahwa ada apa gitu loh. Mungkin Sistemnya ini pengaruh kebudayaan ini. Nah, itu tadi makanya kita sampaikan di depan bahwa sistem pendidikan local wisdom ini tadi gitu loh. Maka local wisdom ini kembali ke konsep family education. Kalau dalam pendidikan keluarga sudah diaturkan, sudah dibiasakan, dalam pandangan saya bahwa seorang murid atau seorang siswa itu harus bisa atau memahami bahasa ibunya. Nah, gitu. Jadi kalau bahasa ibu dia tahu, ini kan family education. Formal education dia bisa bahasa Indonesia. Lebih lagi dia bisa menguasai bahasa asing kan gitu. Nah, itu menurut saya yang paling penting untuk didorong. Ketika Anda melihat ini, sebenarnya Anda miris nggak melihat mungkin anak muda sekarang seperti itu? Ya, sebagai golongan muda ya tentu kita miris sekali Mbak Kristi. Tetapi kan kita tidak bisa saling menyalahkan. Makanya sikap kita hari ini adalah ya kita harus rajin memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat muda supaya ya tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Gitu. Lalu tadi Anda menyentil nih, ada kewajiban alokasi 20% gitu Oke. ya. Minimal anggaran untuk pendidikan. Berarti sudah terpenuhi? Sudah. Kalau di Waikanan kita apresiasi Mbak Kristi. Jadi di Waikanan ini sudah mencapai 31% atau 434 miliar lah di setiap tahunnya. Nah, ini untuk anggaran tahun 2003 juga sudah kita support ke situ. Jadi artinya kalau bicara masalah dana, ini udah nggak masalah lagi gitu. Karena sudah melampaui undang-undang. Undang-undang itu kan menganutkan bahwa setiap manusia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2020 juga mengamanatkan hal yang sama gitu, bahwa kita minimal 20%. Nah, Waikanan sudah 31%. Saya pikir ini sudah cukup dana ini. Kan gitu, Mbak. Berarti sudah terpenuhi. Berarti menurut Anda, apakah semua siswi yang ada di Waikanan sudah mendapatkan pendidikan yang layak, Pak Dewan? Nah, ini kita harus bicara jujur, Mbak Kristi. Kalau bicara masalah layak, tentu ada standar minimalnya. Kan begitu. Kalau kita mau lihat secara umum, tentu ini belum merata. Tapi kalau kita bahasa istilah kami di Waikanan itu apa adanya, ini sudah baik. Layak itu kan kita lihat dari mana fasilitas yang ada di sekolah. Kita lihat fasilitas sarana prasarana sudah baik, sudah bagus, sudah memenuhi standar. Tinggal hari ini bagaimana kita meningkatkan kearifan lokal tadi sehingga mental guru dan siswa ini sama gitu loh. Geraknya itu sama. Itu menurut saya, Mbak. Ya, baik. Lalu bagaimana menurut Anda kualitas dari gurunya sendiri? Karena menurut Anda sebenarnya siswa ini kita tidak bisa memungkiri ketika siswa menjadi cerdas, menjadi unggul, tentu ada dorongan dari gurunya juga. Apa Betul. kualitas gurunya sudah Ya. mumpuni menurut Anda, Pak? Nah, jadi kalau kita bicara kualitas guru, hari ini pemerintah pusat menurunkan rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini Mbak Kristi bukan hanya menilai kita siswa, tapi gurunya juga dinilai, atau sekolahnya juga dinilai. Itulah yang dituangkan dalam rapor pendidikan.
Saya tidak bicara bahwa guru itu sudah baik, tapi juga tidak menyatakan bahwa guru di Wekanan kurang baik. Tetapi saya justru menganjurkan bahwa guru kita itu kan variasi. Ada yang menjabat guru atau menjadi guru maksud kami dari SPG. Ya kan? Karena lama pengabdiannya sehingga dia diangkat jadi pegawai negeri sipil. Ada yang jadi guru memang dia dari keguruan. Nah, tentu skillnya ini kan beda-beda Mbak Kristi. Nggak bisa kita pukul rata. Nah, untuk itu ini tetap harus ada perhatian khusus pada guru. Contoh misalkan pelatihan guru. Ini hari ini yang sedang ramai ini pelatihan guru nih, PPG itu kan. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru. Jadi kita harus sepakat nih Mbak, kita nggak ngomongkan guru Wekanan nggak baik loh ya. Tapi untuk meningkatkan kualitas guru di Wekanan kita harus ada pelatihan itu. Kemudian yang kedua, kita harus ada alat ukur, yaitu asesmen. Guru kita ukur Mbak, ketika dia fresh graduate, mungkin dia pinter, mungkin dia rajin. Tetapi ketika dia sudah berkeluarga, ya kan, berkeluarga sudah banyak tanggungan, sudah banyak tuntutan, sudah malas-malasan dia. Nah, maka kita harus asesmen. Gitu. Dengan asesmen itu dia bisa, waduh berarti saya sudah menurun nih. Kualitas dan kemampuan saya sebagai guru bahasa Indonesia sudah menurun nih, kira-kira begitu. Nah, ini apabila upaya-upaya ini kita lakukan, saya yakin ini salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan pembangunan pendidikan, Kualitasnya sendiri ya. pendidikan di Wekanan. Baik Bang Sairul, kita tahan sejenak Bang. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana, usai jeda pariwara. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.